Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuni Sarana kembali hadir di program andalan kita TOP, Terobosan OPD. Dan pada siang hari ini saya tidak sendirian pastinya. Saya selalu membawa narasumber-narasumber hebat untuk bergabung bersama kami di sini. Kita siang ini akan membahas seputar keuangan. Waduh. Agak berat ya. Nah, kita sudah kehadiran narasumber kita dari BPKD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Nanti kita akan bahas putar terobosan BPKD Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemerataan pembangunan daerah. Itu dia tema kita pada siang hari ini. Dan Mitra RKS, Anda mungkin sering melihat ya baliho di jalanan, flyer yang mengajak untuk kita membayar pajak. Warga yang bijak taat bayar pajak. Mungkin Anda sering melihat seperti itu ya. Memang karena pajak bumi dan bangunan ini merupakan wujud kontribusi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Sudah hadir narasumber kita, beliau adalah Kasubit Pelayanan Umum. Betul ya, Kasubit Pelayanan Umum, ada Bapak Ronald Febrico. Wah, dari namanya sepertinya ini langsung dari Eropa ya. Selamat siang Pak Ronald, saya panggilnya Pak Ronald saja. Iya, memang panggilannya Pak Ronald. Iya. Iya, Pak Ronald Febrico. Ini namanya nggak Jawa nih ya Pak ya? Enggak, namanya enggak. Aslinya dari mana? Mohon maaf nih Pak Ronald. Semarang. Semarang, Jawa Tengah ya Pak? Jawa Tengah. Tapi memang namanya dan face-nya ini seperti orang Eropa ya. Tapi memang asli orang Jawa ternyata ya Pak ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di Pekalongan Pak Ronald? Berarti sudah hampir 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Semarang dan Pekalongan bahasanya nggak jauh beda lah ya Pak? Iya, nggak jauh beda. Nggak terlalu banyak beradaptasi. Nggak terlalu banyak berubah. Tapi happy ya Pak ya di Pekalongan? Happy, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia sedikit profil dari Bapak Ronald Febrico ya Pak ya? Betul ya, Pak Ronald Febrico adalah Kasubit Pelayanan Umum di BPKD Kabupaten Pekalongan. Nah Pak Ronald, kita pagi ini bahas soal terobosan dari BPKD Kabupaten Pekalongan. Ini berkaitan dengan keuangan ya Pak. Pajak itu kan warga atau masyarakat membayar. Betul. Kewajiban membayar kepada negara berupa uang untuk diberikan kepada negara yang nanti akan diberikan juga kepada masyarakat untuk jalan. Betul, nanti infrastruktur. dirasakan juga oleh masyarakat luas. Tapi kadang ada juga orang-orang yang mohon maaf membandel ini Pak ya. Iya. Makanya kita bahas di sini terobosan seperti apa yang dilakukan dari BPKD Kabupaten Pekalongan. Nah Pak Ronald, saya pengen nanya nih terkait dengan peran strategis PBB Pak atau pajak bumi bangunan ya dalam mendukung pemerataan pembangunan di Kota Santri atau Kabupaten Pekalongan seperti apa Pak Ronald? Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita bisa simpulkan itu PBB itu kan punya peran strategis yang sangat besar ya, karena itu merupakan salah satu PAD untuk pemerintah untuk Kabupaten Pekalongan. Seperti kita ketahui bahwa PBB itu juga punya peran yang sangat penting karena juga termasuk salah satu penyokong dari salah satu penyokong terbesar karena dalam pajak daerah itu ada beberapa item, salah satunya adalah PBB. Jadi sehingga PBB masuk dalam potensi terbesar, salah satu potensi terbesar dalam penghasilan PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang nanti dilarikan juga untuk masyarakat. Kembalinya ya, betul nantinya juga kembali untuk masyarakat kembali. Iya seperti itu. Kemudian ini Pak, kondisi tingkat kepatuhan masyarakat seperti yang tadi saya singgung di depan. Seperti apa Pak kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri untuk PBB-nya? Kalau Kabupaten Pekalongan sebenarnya ini cenderung relatif ya, karena banyak beberapa daerah juga banyak sudah selesai, bisa menyelesaikan dan tidak ada masalah. Tapi juga ada beberapa daerah yang memang perlu dioptimalkan. Perlu dioptimalkan karena seperti kita ketahui bahwa namanya kondisi kepatuhan itu kan perlu kita sudah melakukan terobosan seperti kita mengadakan sosialisasi, kita melakukan koordinasi, kita melakukan monitoring, kita melakukan evaluasi. Sehingga memberikan gambaran serta memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk membayar pajak daerah terutama PBB P2. Tapi sejauh ini memang kepatuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan cukup baik ya Pak? Cukup baik. Cuma itu seperti saya bilang tadi bahwa untuk kepatuhan sendiri bilang relatif karena ada daerah-daerah memang sudah selesai tapi juga ada daerah yang perlu dioptimalkan. Iya memang
kan nggak mungkin sempurna Nggak mungkin semuanya. sempurna, betul. Gitu ya. Sehingga kita tetap melakukan terobosan dan berusaha untuk memberikan informasi. Iya. Kemudian tadi yang disampaikan terobosan yang dilakukan, karena kan memang ada yang cukup baik, ada yang tadi disampaikan Pak Ronald, ada yang masih kurang gitu ya Pak, yang untuk tingkat kepatuhan. Bagaimana nih Pak? Seperti apa yang dilakukan dari BPKD sendiri untuk meningkatkan PBB ini, kesadaran partisipasinya? Jadi terima kasih bahwa terkait dengan terobosan yang dilakukan selama ini, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa kita memerlukan yang namanya kita memberikan sosialisasi, kita memberikan informasi melalui, sekarang kita ada banner-banner yang kita pasang, kita ada bikin spanduk, kita ada bikin semuanya, kita permudah. Bahkan yang terbaru ini kita punya program dalam Instagram yang namanya Pajak Daerah Kabupaten Pekalongan, itu bisa langsung di-like dan di dalamnya sudah ada informasi terkait dengan pajak daerah, sehingga kalau masyarakat ataupun masyarakat Pekalongan membutuhkan informasi cukup bisa melihat. Itu yang pertama. Kedua, kita juga mengikuti beberapa event seperti Expo kemarin. Tujuannya kembali lagi untuk mengedukasi bahwa dalam Expo itu betapa pentingnya pembayaran pajak, terutama melalui program digitalisasi. Sehingga sekarang masyarakat nggak perlu lagi kayak dulu ditarik, cukup membayar pakai M-Banking maupun QRIS, sudah mempermudah. Pakai QRIS itu ya, ada barcode-nya QRIS itu bisa ya barcode. Pak ya. Kita juga mempermudah program namanya Salma, aplikasi Salma itu Salma langsung bisa membuat billing langsung. Namanya billingnya kolektif. Sehingga mempermudah dalam pelaporan pembayaran. Itu ya inovasi yang dilakukan. Iya, gitu. Jadi mungkin untuk orang yang mobilitasnya tinggi ya Pak ya. Iya. Kalau dulu kan untuk membayar PBB kita harus datang ke kelurahan ya, Betul, ke desa, atau betul. mungkin dari perangkat desa melakukan jemput bola gitu ya Pak. Betul. Tapi sekarang dimudahkan. Sekarang dimudahkan karena kita sekarang ada memakai sistem digitalisasi. Kenapa kita di sistem digitalisasi kita tuh kita buka semua kanal. Dari mulai SOPE, ada mulai dari ini semuanya kita buka dari kerjasama dengan kantor pos dengan ini semuanya kita permudah. Jadi semua platform Betul, platform kita manfaat semua platform sehingga masyarakat sudah yang mobil lagi sibuk bisa cukup membayar melalui M-Banking maupun QRIS ataupun terdekat SOPE ada, ini ada semua sudah kita open semua ada. Apalagi untuk generasi jam sekarang ya Pak ya. Iya, generasi betul. Z, kemudian juga kaum milenial juga sebenarnya sudah cukup melek teknologi ya. Melek teknologi. Tidak susah untuk. Betul. Kita bisa lihat karena banyak yang sekarang orang-orang lebih suka belanja online ya. Iya. Nah, itu juga salah satu. Sehingga betul. menunjukkan- Jadi kita masukkan di situ semuanya sehingga mempermudah masyarakat apabila nanti kok mereka sibuk tidak perlu lagi nitip ataupun cukup bisa lewat open digitalisasi kita open semuanya. Keren banget ya Pak ya. Iya. Tapi kan mohon maaf nih Pak Ronald, karena tidak semua orang kan mengetahui atau melek teknologi gitu ya. Iya. Untuk generasi-generasi yang Iya. sebelumnya gitu kan, Iya. ada juga yang masih gaptek ya. Ya, oke. Untuk pemanfaatan teknologi sendiri Pak Ronald, sejauh ini memang cukup baikkah atau seperti apa? Teknologi sudah kita berikan yang terbaik bahwa sekarang di tingkat desa pun udah bisa menggunakan aplikasi. Kita sudah lengkapi mereka dengan aplikasi sehingga pada saat nanti ke warga mudahnya kalau sudah ketemu dengan masyarakat ingin tahu nih aku udah bayar apa belum, cukup dibuka aplikasinya namanya Simple PBB. Simple PBB. Nanti dari situ bisa kelihatan kalau dia sudah kalau sudah dibayar akan warnanya akan tertulis selesai. Itu bisa diakses semua orang Pak? Bisa diakses. Oh, itu ada aplikasinya, Simple Ada aplikasinya, PBB. betul. Oh, di Play Store bisa diunduh ya? Bisa, ada aplikasinya. Keren banget ya. Jadi kita kan lebih nyaman juga ya Pak Betul. ya. Kadang ada kekhawatiran sebenarnya tadi apa yang sudah saya keluarkan sudah dibayarkan belum ya? Betul, gitu. Maaf betul. ya, kadang ada Iya, hal-hal semacam itu. Nah ini akhirnya ada sebuah terobosan inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya Pak Betul. ya. Keren banget. Kemudian ini Pak Ronald, Kabupaten Pekalongan ini kan luas Pak Ronald. Ada Iya. pegunungan, kemudian juga ada pesisir. Betul, iya. Untuk wilayah-wilayah yang terpencil ini Pak Ronald, seperti apa yang dilakukan dari BPKD Pak? Untuk wilayah terpencil sudah kita lakukan berbagai macam. Kita sudah membuka semua akses dengan digitalisasi dan yang paling untuk mempercepat proses kita ada program jemput bola. Jadi untuk desa-desa nggak perlu turun. Kalau mereka membutuhkan kita yang naik karena kita ada mobil pelayanan untuk menjemput bola untuk mengambil apabila mereka membutuhkan bantuan kita bisa ke sana untuk melakukan sosialisasi juga. Caranya gimana Pak?
Kita ada pelayanan, jadi kita datang langsung ke desanya, kita infokan bahwa apa yang mereka butuhkan, kita bantu untuk membuat billing. Sehingga sudah desa nggak perlu lagi repot untuk harus turun ke kota seperti itu. Memang prosesnya masyarakat harus menghubungi PBKD dulu atau memang rutin? Nggak usah, cukup biasanya info dari desa atau kelurahan udah cukup. Nanti kita yang langsung ke sana. Oh gitu. Nah, nanti apabila memang masyarakat membutuhkan, kita bisa nanti menginfokan melalui kanal-kanal pembayaran. Saya kembali ke pajak bumi bangunan yang harus dibayar, khususnya warga Kabupaten Pekalongan nih Pak. Sejauh mana Pak Ronald kontribusi PBB terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur Pak dan juga pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan? Terima kasih untuk terkait dengan kontribusi PBB. Selama ini kan seperti kita ketahui setiap tahun kita pasti ada terkait dengan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah bisa kontribusi dari PAD. Sehingga dengan adanya PAD tersebut yang nantinya juga digunakan kembali lagi oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang sebagaimana kita ketahui dari pembangunan yang sudah ada itu merupakan salah satu kontribusi dari adanya PBB. Sehingga dengan memaksimalkan pembayaran PBB, dengan memaksimalkan untuk bisa untuk bisa memperbaiki kinerja dalam pengumpulan PBB dan pengumpulan pajak sehingga mempermudah masyarakat apabila nanti ada ke depan kita melaksanakan pembangunan infrastruktur semua sudah sudah tertata dengan rapi dan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Kemudian ini Pak Ronald, ada nggak sih Pak contoh nyata yang mungkin bisa kita share ke masyarakat yang sedang menyaksikan kita, yang sedang mendengarkan kita, contoh infrastruktur yang memang sumbernya dari PBB ini Pak? Jadi gini, terkait dengan infrastruktur sebenarnya kalau dari yang sudah kita lakukan adalah dari pemerintah sendiri sudah melaksanakan terkait dengan pembangunan seperti dia ada perbaikan jalan dan perbaikan, tapi di tingkat desa pun kita ada namanya bisa memberikan dana bagi hasil ke desa yang dimana desa itu bisa memanfaatkan dana itu digunakan juga untuk pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Oh, berarti larinya juga ada yang desa Pak dari PBB? Sarana prasarana namanya. Sarana prasarana itu menjadi kewenangan desa karena di dalam kegiatan tersebut kita juga memberikan itu yang arahnya nanti dari 60% bisa digunakan untuk sarana dan prasarana. Berarti memang ada bagi hasil desa juga ya Pak ya. Betul. Nantinya kembali ke desa untuk kemaslahatan mereka di sana gitu ya. Nah ini Pak Ronald, saya juga pengen nanya, bagaimana nih Pak untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ini tepat sasaran Pak? Jadi untuk memastikan terkait dengan hasil pembayaran PBB ini benar-benar digunakan sesuai atau tepat sasaran. Ini kan sekarang sudah eranya digitalisasi, semua apapun kita transparan. Jadi apapun yang kita gambarkan sekarang pun dari sistem apapun juga semuanya kita sampaikan apa adanya. Karena sekarang dari masing-masing daerah sendiri pun baik di desa pun semua ada namanya realisasi. Dan realisasi itu juga bisa diakses, masyarakat bisa melihat langsung bahwa memang pemanfaatannya tersebut memang akan dikembalikan lagi untuk digunakan untuk infrastruktur maupun pembangunan untuk percepatan pembangunan. Ya, karena sekarang eranya digitalisasi sehingga semuanya transparan bisa dilihat. Seperti contoh tadi, bagaimana dengan saya mau membayar, saya ingin tahu nih saya udah bayar apa belum nih. Kita kan ada simpel PBB tadi. Kita ada aplikasi, bisa ngecek sendiri. Ya seperti itu. Gitu. Masyarakat juga bisa ngecek sendiri, bisa kepengen tahu ataupun membutuhkan informasi. Kita ada kanal pajak daerah, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Silakan bagi masyarakat yang ingin mencari informasi bisa langsung dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Iya, jadi PPK di Kabupaten Pekalongan juga welcome ya Pak ya. Welcome, betul. Kritik dan saran dengan berbagai portal media yang dimiliki oleh PPK di Kabupaten Pekalongan. Iya, harapannya adalah kalau ada informasi kita juga bisa disampaikan. Iya, dan ini kan larinya banyak ya Pak. Jalan juga alhamdulillah sudah halus semuanya di semua wilayah Kabupaten Pekalongan dan lain sebagainya. Kemudian ini Pak, untuk strategi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa PBB ini penting loh Pak gitu ya. Karena ada mungkin yang bisa kita jumpai orang-orang masih menganggap bahwa apa sih pajak gitu kan ya. Terima kasih. Gitu. Terkait dengan hal tersebut, strategi apa yang kita gunakan? Sekarang ini kan sudah gencar kita melakukan sosialisasi. Kita juga menginfokan. Makanya kenapa kita harus kita membuat Instagram, kita membuat Facebook, kita membuat ini dengan harapan agar masyarakat mudah
melihat informasi agar masyarakat tahu apa yang mereka butuhkan dan bisa bertanya. Selama ini juga kita aktif dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi, khususnya kita ke desa dan ke kelurahan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Apa sih info-info apa? Kadang ada masyarakat yang ingin tahu nih, mau bertanya. Tanya di mana nih? Saya nggak tahu lah. Bingung, ya? Kadang ada kalau mereka mau langsung bisa langsung menginfokan lewat Instagram kita, ataupun mereka juga kalau aku lewat itu nanti lama nih, bisa langsung datang ke BPKD. Betul. Kalaupun mereka, aduh aku jauh sih, bisa nanti diinfokan lewat desa. Kan desa itu juga ada kumpulan itu kan, pada saat ada acara kegiatan, bisa mereka sampaikan, nanti akan diteruskan ke kami. Nanti segera kami tidak lanjuti untuk teman-teman. Nah, terkait dengan hal tersebut, kemarin kita juga sempat hadir dalam event-event di pemerintah daerah. Kita ada expo, kita ikut. Yang terakhir kita ada Gas Government Auto Show. Kita juga membuka kanal pembayaran melalui digitalisasi dengan harapan bahwa masyarakat itu sekarang sudah cukup menggunakan handphone, sudah bisa untuk melakukan pembayaran PBB. Wah, keren ya Pak ya. Bahkan kita kasih reward nih kemarin minyak nih yang bisa membayar pakai betul. Oh, di mana itu Pak? Kemarin di Expo ada, kemarin di Seda ke acara Goto Government Show juga kita sama membuka pembayaran dengan digitalisasi, sehingga masyarakat yang kepingin tahu bagaimana caranya, kita bantu juga untuk caranya. Keren banget ya. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan pembayaran PBB ya Pak. Betul. Nah tadi kan disampaikan ada media sosial yang dimiliki BPKD, resmi, official. Resmi, betul. Nanti bisa di-share Pak? Boleh. Untuk Instagram Pak, kemudian ada nomor kontak WhatsApp nggak sih Pak juga yang bisa dihubungi? Nanti akan tak berikan. Iya, habis ini nanti ya Iya, Pak. Siap. Ya. Sebelum nanti Pak Ronald berbagi media sosial resmi dari BPKD Kabupaten Pekalongan, saya pengen nanya dulu terkait dengan ini Pak, peran dari desa, kelurahan yang ada terkait dengan optimalisasi pembayaran PBB Pak, peningkatan pembayaran PBB. Seperti apa Pak? Iya, jadi memang peran desa dan kelurahan sangat penting karena mereka merupakan ujung tombak ya. Ujung tombak langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi dan terkait hal-hal yang terkait dengan pajak daerah. Di mana saat ini sekarang mereka juga punya perangkat yang sudah mumpuni yang bisa langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan informasi bahwa betapa untuk dalam bagaimana cara mengoptimalisasi supaya biasanya ada nih contoh, ada masyarakat yang kepingin tahu yang masih belum paham nih. Belum paham. Ataupun mungkin masyarakat belum, saya punya objek tapi saya belum punya ini nih SPPT nih. Nah, bisa menginformasikan ke desa, nanti bisa dimohonkan melalui desa, sehingga desa itu mempunyai peran penting yang sangat vital sebagai ujung tombak, bukan hanya sebagai penarik pajak saja, tapi juga bisa memberikan informasi yang lebih jelas, di mana sekarang saya lihat juga desa pun juga udah mulai banyak, desa kelurahan juga mulai banyak punya ini ya, website, punya bikin seperti itu. Kembali lagi tujuannya kita untuk karena kita sudah eranya masuk ke era digitalisasi, sehingga apapun hal tersebut harus dibuka setransparan mungkin agar masyarakat mudah mengakses, terutama mau bertanya, mau sharing, mau apapun, semua sudah bisa kita buka lewat kanal tersebut. Sehingga peran desa dan kelurahan sangat penting karena mereka adalah ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai penyambung lidah juga dari BPKD ke masyarakat ya Pak. Betul, begitu juga dengan kami juga langsung turun ke masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi kadang kan ada masyarakat, mohon maaf yang kadang bingung ya, mau tanya kemana, akhirnya tanya ke kelurahan, ke desa. Betul. Mereka menyampaikan apa yang memang seperti yang disampaikan oleh BPKD sendiri. Betul. Termasuk cara-cara pembayarannya di mana, tidak harus ke desa ya Pak ya. Betul. Mungkin ada orang yang memang bekerjanya jauh gitu ya, mau ke kantor kelurahan nggak sempet gitu ya. Betul. Nah, bisa memanfaatkan tadi ada Shopee ya Pak. Ada Shopee, ada banyak. QRIS ada, M-Banking bisa. M-Banking. Kita kebetulan di sini kan ada hampir semua event semua untuk kanal tuh kita buka semua. Jadi bekerja sama dengan semua platform ya. Ada bahkan kantor pos juga bisa. Keren ya. Waduh, jadi mitra RKS yang belum bayar pajak buruan ya, manfaatkan apa yang sudah disediakan fasilitas dari BPKD, dimanapun Anda berada bisa membayar pajak dengan mudah ya Pak ya. Karena sempat janji mau ngasih portal resmi media sosial dari BPKD Kabupaten Pekalongan yang bisa dimanfaatkan oleh warga pastinya untuk tanya, untuk sharing, untuk apapun gitu ya Pak ya, yang terkait dengan pajak. Monggo Pak Ronald, ini pasti mereka sudah menunggu. Terima kasih. Jadi ini kita ada
kita terkait dengan hal tersebut kita sudah membuka, bisa menginfokan melalui Instagram, Instagram pajak daerah, yaitu dengan pajak daerah _kap.pekalongan. Pajak daerahnya ini berarti nggak disingkatkan ya Pak? Pajak daerah. Nyambung, langsung pajak daerah _kap.pekalongan, itu Instagram dan FB-nya sama. Nah, kalau untuk ini sendiri kita ada namanya Salma. Salma itu sahabat layanan masyarakat. Itu adalah menginfokan terkait informasi dengan terkait salah satunya adalah PBB. Itu kita punya nomor WhatsApp chatbotnya. Itu ada di nomor 0881 0881 4113 4113 505. 505. Mungkin bisa diulangi Pak. Untuk WhatsApp chatbotnya ada di namanya Salma, sahabat layanan masyarakat, yaitu di 0881 4113 505. Itu dia, bisa di save ya. Ini bisa dimanfaatkan 24 jam ya Pak ya. 24 jam. Nanti akan ada respon dari pasti ada respon BPKD secara sendiri respon, gitu ya. iya. Untuk permasalahan Anda, untuk sharing atau apapun itu gitu. Yang penting jangan nanya, Pak Ronald nomormu berapa? Gak masuk PBB ya Pak? Iya gitu ya. Aduh. Baik, kita kembali ke tema kita Mitra RKS ya, masih bersama Pak Ronald Febrijo. Pak Ronald, pastinya untuk semua ini tidak mudah karena berkaitan dengan banyak orang gitu ya Pak ya, dengan banyak pemikiran, dengan banyak pendapat dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pajak itu sangat penting gitu ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak Ronald tantangan yang dihadapi untuk optimalisasi peningkatan PBB sendiri Pak Ronald? Iya, untuk dalam tahap optimalisasi ini kan tetap kita untuk tetap berusaha untuk yang terbaik, untuk tetap melakukan inovasi, sehingga namanya tantangan itu kita membutuhkan sebuah namanya inovasi. Inovasi berdampak pada perubahan-perubahan yang ada. Mungkin tidak langsung bisa 100%, apalagi tidak sudah seperti ke depan udah semakin baik. Permasalahannya adalah bahwa untuk saat ini kan sebenarnya tantangan dari ini kan kembali lagi pemahaman akan kesadaran patuh pada pajak dan taat pajak. Kita sekarang berinovasi, kita coba mempermudah dengan memberikan informasi, kita juga sudah untuk permasalahan-permasalahan ada kita coba kita urai, kita selesaikan. Harapannya ke depan apapun itu terkait dengan apapun kita bisa memberikan solusi untuk terkait dengan permasalahan yang ada, karena yang namanya tantangan itu pasti ada, namun inovasi juga harus berbarengan, sehingga untuk merubah itu kita harus dibutuhkan namanya perubahan, terutama dalam memberikan informasi, terutama dalam memberikan sosialisasi, dan juga mendekatkan ke masyarakat, serta membuka kanal informasi agar masyarakat mudah mengakses ataupun ingin mencari tahu informasi terkait dengan pajak daerah, terutama PBB P2. Seperti itu. Jadi memang dinamis ya Pak ya. Betul. Dan kemudian inovasi ini muncul karena memang ada keterbatasan, kendala yang ada di lapangan. Betul. Sehingga muncul inovasi-inovasi yang terus berkembang seperti sekarang ya Pak ya. Ada Salma dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan oleh semuanya gitu ya Pak. Betul. Ya? Salma itu sangat mempermudah. Sangat mempermudah banget. Kalau dilihat sejauh ini sangat efektif Pak untuk sangat membantu. Efektif. Sekarang sudah menggunakan semua karena kita juga berkolaborasi dengan kecamatan juga, dari Pak Camat dan seluruh jajarannya juga sampai ke tingkat desa, sehingga dengan adanya Salma ini untuk informasi apapun masyarakat bisa langsung mengakses ataupun langsung ikut ke dalam medsos kita yang udah kita siapkan, memang disitulah tempat untuk memperoleh informasi seperti itu. Dan informasi-informasi terkini update dari BPKD juga selalu di-share ya Pak? Selalu di-share. Di tadi Instagram dan dalam juga kegiatan apapun pasti ada. Pasti ada. Ada. Kita masukkan semua. Masukkan semua sehingga masyarakat itu tidak ketinggalan informasi betul. gitu sih. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya Pak ya. Baik, itu dia. Kemudian saya juga pengen tanya nih Pak, sejauh apa nih untuk penanganan terhadap masyarakat yang menunggak pajak sejauh ini Pak? Nah, jadi dalam hal penunggak pajak nih ya, jadi ada beberapa cara yang udah kita keluarkan. Kita sekarang ini kan ada nih, yang terbaru adalah program bebas denda. Bebas denda itu apa Pak? Bebas administrasi, yaitu yang mengalami biasanya ada masalah yang menunggak nih, karena belum sempat membayar menunggak, ataupun mereka lagi ikhtiar, lagi ini, tapi kan karena belum sempat, sehingga nanti kita bebaskan dendanya.
Jadi kita ada program bebas sanksi administrasi namanya seperti itu. Program bebas denda pajak PBB di tahun ini yaitu dari tahun 2013 sampai 2025 kita berikan dendanya tanpa syarat. Dendanya berarti dihapus. Otomatis tanpa syarat. Hampir mirip dengan pemutihan lah ya gitu Iya, ya Pak betul. ya. Istilahnya pemutihan kalau di desa gitu Betul. ya Pak. Ini seperti itu Pak. Betul. Nah, terkait dengan hal tersebut kita memberikan seperti itu untuk PBB dan juga untuk pajak lainnya lah. Pertanyaan adalah bagaimana dengan hal-hal yang masih menunggak. Sebenarnya sudah kita melalui prosedur yang ada untuk masyarakat sendiri bagi pemilik pajak daerah itu kita paling tidak sudah melalui tahapan-tahapan dari surat pemberitahuan kita infokan dari surat ini sampai ada namanya surat tagihan atau SKPD. Kecuali memang kalau saat ini kalau di PBB itu kita lebih menginfokan bahwa terkait dengan adanya permasalahan ada, kita bisa memberikan bantuan, karena ini tujuannya untuk optimalisasi dan membantu masyarakat sehingga kita keluarkan namanya program bebas sanksi administrasi ataupun bebas denda PBB 2 tahun 2013 sampai 2025. Ini kira-kira ini kan sudah mau beranjak ke 2026 ya Pak? Iya. Apakah akan dilanjutkan Pak sampai seterusnya atau seperti Ya, apa? itu kembali lagi dari program dari pemerintah, dari Bupati. Nanti apakah nanti ke depan kita masih melihat lagi. Semoga dengan adanya program tersebut benar-benar diharapkan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat yang tadinya baru bisa membayar, loh kok udah pada bebas denda nih. Nah, sehingga udah otomatis ini bisa untuk mengurangi beban masyarakat gitu ya, dari 2013 sampai 2025, dan kita tunggu informasi berikutnya nanti ya Pak. Iya. Apakah masih berlanjut atau tidak. Tapi ini kan mumpung masih 2025 ya Pak ya. Kalau menurut saya sih Pak, harusnya sih dimanfaatkan. Iya, makanya kan? dan kita sampai tanggal 25. Jadi memang masih waktu panjang sampai 25 Desember. Jadi diharapkan agar benar-benar masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut karena ini momennya pas kita untuk program optimalisasi juga harapannya masyarakat yang mungkin dendanya masih belum diselesaikan, mumpung ada program, ayo dimanfaatkan program tersebut. Dan syaratnya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, boleh. otomatis tanpa syarat. Otomatis tanpa syarat, tidak ada pembedaan. Yang penting Tidak ada. bayar aja, kewajibannya untuk dendanya tidak ada gitu ya Pak. Sudah bebas secara Waduh, otomatis. ayo. Sampai 2025 loh. 2025 ini sudah Desember 2025. Iya. Ayo buruan gitu ya. Kemudian Pak Ronald, ada target nggak sih Pak untuk penerimaan PBB Kabupaten Pekalongan tahun ini? Iya, harapan kita adalah tahun ini kita bisa bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dengan melalui kita juga kita menginfokan juga, kita aktif dalam sosialisasi, kita juga berkoordinasi dengan kecamatan, kita juga ada pendampingan sehingga harapannya adalah pada saat nanti kita menemukan permasalahan, kita bisa memberikan solusi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita selalu membuka pintu pada masyarakat, apa yang kepingin ditanyakan silahkan, karena kita sudah membuka semua kanal informasi sehingga apapun itu harapannya kembali lagi, karena sekarang kita juga sudah lagi fokus agar bisa mencapai target yang ditetapkan itu. Dan dengan adanya koordinasi ini diharapkan di tahun ini bisa memenuhi target yang ditetapkan. Tetap kita ikhtiar, tetap kita berusaha, tetap berkoordinasi dengan baik, tetap kita melakukan monitoring dan evaluasi, serta kita langsung turun ke lapangan untuk bisa bertemu dengan wajib pajak agar bisa mengurai permasalahan yang ada. Iya gitu ya. Kemudian Pak, pesan nih untuk masyarakat yang sedang menyaksikan kita, sedang mendengarkan kita, kenapa mereka harus membayar pajak Pak? Dan yang belum nih, yang nunggak banyak, mumpung ada kesempatan untuk pemutihan ini, silakan Pak. Iya, jadi momen-momen seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik karena kita sudah kita lakukan untuk mengurangi beban masyarakat, apalagi ini arahnya juga nantinya untuk pembangunan juga, arahnya ke sana. Jadi harapannya adalah ayo kita membayar pajak, kita taat membayar pajak karena pajak adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan
Kabupaten Pekalongan. Kembali lagi dirasakan untuk kita Dipastikan ya, nantinya akan sekali lagi kembali lagi bahwa itu untuk kita dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga dengan adanya taat bayar pajak maka mempercepat proses pembangunan yang diharapkan. Iya, dan nanti dirasakan oleh kita juga. Iya. Terima kasih Pak Ronald Febrico. Iya. Masya Allah sudah berkenan hadir di sini, memberikan banyak informasi. Ternyata ada banyak kanal digital yang digunakan, terus juga ada pemutihan yang bisa dimanfaatkan sampai 25 Desember 2025 gitu ya. Ayo mitra RKS dimanapun Anda berada, kita dukung inovasi terobosan dari BPKD Kabupaten Pekalongan dengan taat membayar pajak, karena untuk kita juga untuk pemerataan pembangunan daerah. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald, sukses terus, semoga targetnya tercapai. Amin, Allahumma amin. Dan jangan bosan untuk main lagi kayak Siap. Ya. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Yuni Zarana dan juga Bapak Ronald Febrico ya. Febrico apa Febrico Pak? Febrico tapi baca Febrico. Oh Febrico ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di next kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.